Oke, selamat kita berjumpa kembali di kelas Teknik Instasi Tenaga Listrik, dan saat ini kita akan belajar tentang instalasi motor listrik yang akan kita ampuh di semester berjalan ini. Dan adapun aspek pengetahuan atau kognitif yang akan dicapai oleh siswa, di mana siswa harus memahami jenis dan karakteristik motor listrik. Sedangkan pada aspek keterampilan atau pada prakteknya, siswa harus mampu memilih jenis dan karakteristik motor. Pada pengertiannya, motor listrik kita ketahui bahwa sebuah peralatan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik lewat putaran-putaran motor. Di mana motor listrik ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pun mungkin ada yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Mungkin contoh-contoh sederhananya yang orang boleh lihat sendiri, pompa air yang ada di rumah itu merupakan salah satu bagian dari motor listrik. Kita pun harus mampu mengenal jenis-jenis motor listrik. Motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan motor listrik arus arah atau DC. Di mana bagian yang pertama yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama sinkron dan yang kedua motor induksi. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kegiatan praktek di sekolah itu biasa menggunakan motor listrik AC dengan jenis induksi, itu yang sering digunakan. Bahkan di rumah-rumah ataupun di industri, motor listrik yang digunakan yang paling banyak itu yaitu motor listrik AC induksi. Motor listrik AC atau induksi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu satu fas dan tiga fas. Nanti Tora akan belajar lebih jauh apa itu tegangan listrik satu fas dan tegangan listrik tiga fas. Untuk motor listrik induksi satu fas itu biasanya digunakan hanya di rumah-rumah, karena kalau orang tahu bersama kalau listrik di rumah itu cuma menggunakan listrik satu fas. Dan untuk tiga fas biasanya itu paling banyak digunakan di industri-industri atau di perusahaan yang sebagai kebutuhannya menggunakan tegangan-tegangan yang cenderung lebih besar. Dan motor listrik yang kedua yaitu motor listrik arus arah atau DC, di mana motor DC ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama separately excited dan self excited. Separately excited ini yang dimaksud yaitu memiliki penguat terpisah. Jadi motor arus arah atau DC yang pertama itu memiliki penguat sendiri dan memiliki penguat terpisah atau self excited. Pada motor arus arah DC self excited atau yang memiliki penguat sendiri itu terbagi tiga, yaitu yang pertama seri, campuran, dan shunt. Pada prinsipnya motor listrik DC itu merupakan jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Jadi motor listrik DC ini dia biasanya orang jumpai di mainan anak-anak. Kalau mungkin orang pernah main tuh Tamiya dan orang mau buka di dalam, itu orang boleh lihat. Kalau biasa orang kenal mungkin mau bilang dinamo. Namun itulah yang dimaksud dengan motor DC. Karena sumber motor tersebut hanya didapat dari baterai. Karena baterai itu merupakan sumber listrik arus searah atau DC. Motor DC atau motor arus arah menggunakan arus langsung dan tidak langsung atau direct and directional. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Jadi sekali lagi motor listrik DC ini dia ini biasanya digunakan untuk daya-daya yang cenderung kecil. Jadi sederhananya yang bisa orang
pahami perbedaan antara motor listrik AC dan motor listrik DC. Kalau motor listrik AC, sumber listriknya itu bersumber dari listrik PLN. Sedangkan untuk motor listrik DC itu sumbernya dari baterai. Nah, jadi sederhananya bisa tolong pahami dari kedua motor tersebut ya. Komponen utama pada motor DC itu yang pertama kutub medan magnet. Kutub medan magnet, di mana setiap motor harus memiliki medan, karena pada prinsip kerjanya kutub medan magnet akan menghasilkan gaya, sehingga gaya tersebut menghasilkan putaran pada motor, dan putaran itu yang akan putaran tersebut yang akan mendorong sebuah beban pekerjaan pada sebuah peralatan. Yang kedua, kumparan motor DC. Nah, kumparan ini merupakan bagian yang bergerak pada motor. Dan yang ketiga, komutator motor DC. Nah, komutator itu merupakan jalur atau terminal yang menghubungkan pada sumber. Dan sumber itu merupakan baterai. Nah, berbicara tentang motor listrik AC, ini dalam dunia industri seringkali disebut dengan istilah kuda kerjanya industri. Karena sekitar 70% menggunakan beban listrik total di industri. Mungkin kalau orang pernah nonton atau orang pernah berkunjung pada sebuah perusahaan, kalau orang melihat sebagian besar pekerjaan yang dilakukan di industri-industri itu dikerjakan oleh mesin. Kenapa? Karena mungkin coba orang bayangkan kalau misalnya itu dikerjakan oleh tangan manusia. Kira-kira mungkin biaya yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan paling besar itu dikeluarkan untuk membayar upah kerja. Nah, sehingga industri-industri yang ada sekarang ini paling banyak menggunakan motor-motor listrik untuk membantu dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri. Jadi itu gambarannya. Dan juga selain menghemat pembayaran dalam hal upah kerja atau ketika sebuah pekerjaan dikerjakan oleh manusia, kira-kira berapa banyak jumlah orang yang harus dipekerjakan dalam sebuah industri ketika itu dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi ada penghematan ketika dikerjakan oleh sebuah mesin. Nah, jadi itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa motor listrik, khususnya untuk motor listrik AC itu paling banyak digunakan oleh industri-industri. Dan jenis-jenis motor DC seperti yang sudah dijelaskan tadi, motor DC itu ada motor DC terpisah atau separately, dan yang kedua motor DC self-excited atau motor shunt, ketiga motor DC daya sendiri atau motor seri, dan yang keempat motor DC komponen atau gabungan. Pada prinsip kerja motor DC, silakan adik-adik lihat pada video yang akan tayangkan. Penemuan motor induksi telah secara permanen mengubah jalannya peradaban manusia. Motor berusia 100 tahun yang ditemukan oleh ilmuwan hebat Nikola Tesla ini adalah jenis motor yang paling umum, bahkan sampai sekarang. Padahal, sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Mari masuk ke cara kerja motor induksi, atau lebih tepatnya ke dalam pemikiran jenius Nikola Tesla. Motor induksi memiliki dua bagian utama, stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koil dan 3 fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati belitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMF inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga pirantinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan. Di sini, 3 koil terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda.
Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, EMF akan diinduksi di dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop, dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar, yang dihubungkan singkat oleh end ring. Sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah, motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi terisolasi dimasukkan di dalam rotor. Potongan besi kecil tersebut memastikan hilangnya arus eddy ada pada titik minimum. Bisa Anda lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self-starting. Seperti yang Anda lihat, medan magnet dan rotor berputar. Tapi seberapa cepat rotornya berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat ke kasus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena kenyataan bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Sekarang, mari kita pahami mengapa motor induksi menguasai dunia industri dan domestik. Perlu Anda ketahui bahwa motor induksi tidak memerlukan magnet permanen. Motor induksi bahkan tidak memiliki brush atau sikat, cincin komutator, atau sensor posisi seperti mesin listrik lainnya. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan yang paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya masukan. Untuk memahaminya dengan benar, mari kita lihat sekali lagi tentang pengaturan koil sederhana. Kita tahu bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMF sebanding dengan frekuensi daya masukan. Karena rotor selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMF, kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip dasar inverter atau variable frequency drive, seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapan pada lift, derek, dan bahkan di mobil listrik. Karena band motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan. Benda menarik lainnya dari motor induksi adalah ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ia juga bisa berfungsi seperti generator. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa kecepatan RMF selalu lebih pelan dari kecepatan rotor. Kami yakin kini Anda telah memahami dengan jelas tentang prinsip-prinsip operasi cerdik di balik motor induksi, dan juga mengapa hal tersebut masih menguasai dunia domestik dan industri.
Kami harap Anda bisa mendukung kami di patreon.com sehingga kami bisa mengalih suarakan semua video bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.